Walaupun permohonan Daud itu baik menurut rancangan pikirannya, ternyata ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, yang tak terjangkau oleh pikiran Daud. Sahabat Sukacita, salam jumpa kembali di channel Sukacitamu ID. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik, pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-27, yaitu tentang doa Daud. Namun di sini saya akan membaca yang tertulis di ayat 23, dikatakan demikian. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Sahabat Sukacita, dapatkah kita bersyukur atas doa yang tidak dikabulkan Tuhan? Firman Tuhan mau berkata bahwa jawabannya tentu saja bisa. Mengapa? Sebab kita percaya bahwa di balik dari setiap permohonan kita melalui doa, ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang kita mohonkan. Sebagaimana doa Tuhan Yesus, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Inilah yang kita temukan juga di dalam doa Daud. Dia mengungkapkan kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kehendak Daud saat dia Raja Israel hendak mendirikan rumah Tuhan. Daud berkata, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Setelah tabut Allah dibawa ke Yerusalem, Daud mulai memikirkan pembangunan suatu rumah yang megah bagi tabut Allah itu, bait suci yang dipersembahkan kepada Allah Israel. Jika kita memahami apa yang dikatakan oleh Daud ini, tentu kita akan sepakat bahwa alasan permohonan Daud mendirikan rumah Tuhan adalah baik, namun Tuhan menolaknya. Memang kita bisa berdoa, memohon kepada Tuhan tentang apa saja, apapun, apalagi menurut kita memang benar-benar sedang kita butuhkan. Namun bagaimana jika Tuhan tidak mengabulkannya? Apakah kita akan patah semangat, hilang harapan kepada Tuhan? Apakah kita akan menganggap bahwa Tuhan tidak baik, tidak mendengar? Apakah kita akan beranggapan bahwa Tuhan itu benar-benar tidak ada untuk mendengarkan doa kita? Namun, lihatlah apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Tuhan menolak permohonannya, dia datang ke hadapan Tuhan. Dia berdoa dan bersyukur atas penolakan Tuhan terhadap permohonannya. Dan lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak permohonan dan doa kita, tetapi meluruskan dan menyempurnakan permohonan kita. Daud berdoa dengan penuh syukur kepada Tuhan, sebab di balik penolakan Tuhan atas permohonannya ada janji Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang dia mohonkan. Walaupun permohonan Daud itu baik menurut rancangan pikirannya, ternyata ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, yang tak terjangkau oleh pikiran Daud. Itulah sebabnya Daud begitu sangat bersyukur ketika Tuhan menolak doanya. Apa janji rencana Tuhan yang besar bagi kehidupan Daud di situ? Di ayat 17 dikatakan, "Segala perkara besar yang telah kau lakukan bagi hamba, bahkan kau tambahi lagi dengan janji-janjimu yang indah mengenai keturunan hamba di masa yang akan datang." Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupan Daud sampai selama-lamanya. Bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi raja, menyertai dia di dalam menghadapi musuh-musuhnya, maka Tuhan juga tetap dengan kasih setianya sampai kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Tuhan bukan menolak apa yang dimohonkannya kepada Tuhan, sebab apa yang dimohonkannya untuk pendirian bait suci untuk Tuhan tetap terwujud, walaupun tidak melalui dia, namun melalui keturunannya. Alasan lainnya yang dapat ditemukan, kita lihat di 1 Tawarik 22 ayat 8.
Mengapa Tuhan menolak permohonan Daud? Sebab sebagai seorang prajurit, dia sudah banyak mencurahkan darah. Dan Allah ingin pembangunan bait suci adalah melalui orang yang cinta damai. Dan itu jatuh kepada anak laki-laki Daud. Dan tidak hanya sampai kepada anak Daud, namun lebih daripada itu, bahwa dinasti Daud terus berlanjut di dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, hingga pada puncaknya bahwa anak Allah lahir dari keturunan Daud di Bethlehem, kota Daud, yaitu Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang janji Tuhan kepada Daud ini diingatkan oleh penulis kitab Tawarikh kembali kepada umat Israel yang telah kembali dari pembuangan, bahwa Tuhan setia akan janjinya kepada umatnya, bahwa membangun hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan setia kepada kasih-Nya kepada umat yang ditebusnya. Sekalipun jalan di depan kita begitu gelap dan suram, tetapi ingatlah selalu akan kasih setia Tuhan. Di balik doa kita ada sisi terang dari Tuhan yang akan menyinari kehidupan kita. Sahabat sukacita, Tuhan tentu memiliki rancangan yang terbaik bagi kita, umat yang ditebusnya. Tuhan Yesus berkata kepada kita, mintalah, carilah, ketuklah. Namun bukan artinya apa yang kita mohonkan persis harus sama seperti yang kita minta. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa orang yang mau hidup berpengharapan dan mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Jika Tuhan menyatakan hal yang berbeda dengan apa yang kita doakan, maka percayalah bahwa Tuhan punya alasan dan jawaban yang tepat untuk itu. Dan kita yakin bahwa ada rancangan Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita harapkan dan kita pikirkan di dalam kehidupan kita ini. Suatu refleksi perenungan yang bisa juga kita terima dari doa Daud ini, bahwa betapa besarnya pengaruh seorang pemimpin, orang tua di dalam kehidupan keluarga, ketaatan, kesalehan, doa orang tua kepada Tuhan di dalam keluarga sangat besar. Apa yang saat ini kita doakan tentang kehidupan kita, mungkin masih samar-samar belum kelihatan jawaban, tetapi yakinlah Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Hidup itu tidak hanya sebatas umur kita yang singkat ini. Masih ada keturunan kita selanjutnya, ada anak dan ada cucu. Dapatkah anak-anak kita nantinya akan bersaksi, di doa ibuku namaku disebut, di doa ayahku namaku disebut. Kita mau belajar dari doa Daud, seperti dikatakan di ayat 23, lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Ini adalah seperti doa Tuhan Yesus juga. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Apapun doa kita, apapun keinginan kita, apapun yang baik menurut rancangan kita, di atas semuanya itu izinkan Tuhan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Jangan kita batasi berkat Tuhan hanya sebatas rancangan pikiran dan keinginan kita yang dangkal itu. Tetapi berkat Tuhan itu adalah kekal selamanya bagi kita umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Berkat penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama kita sekalipun kita menjalani kehidupan yang kelam. Tetaplah berdoa, mempercayakan hidup pada kuasa penyertaan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mau berkata kepada kita, sekali-kali Tuhan tidak pernah menolak doa kita. Tetapi yang benar adalah Tuhan akan menyempurnakan doa dan permohonan kita sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan berkecil hati jika kita belum dapat melihat apa yang kita doakan. Itu berarti bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sukacita, salam kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video dan renungan selanjutnya.